Pergi ke pasar pagi-pagi bareng teman tetangga berakhir masakin pak suami ikan tongkol. Hai bunda semuanya, assalamualaikum. Hari ini cuaca Tangerang lagi berkabut ya bun, karena cuacanya adem banget bun. Maka dari itu kita putuskan untuk pergi ke pasar. Sebelum itu mbak tetangga beli kepala ayam buat Cila dan anak-anaknya ya bun. Di sini nggak cuma jual ayam mentah tapi juga jual ayam ungkep ya bun. Jadi buat kalian bunda-bunda yang males masak, bunda bisa beli ayam ungkepnya, nanti sampai rumah tinggal goreng aja. Sekolah di sini ya bun kebanyakan SD, SMP, SMA. Kalau hari Jumat pasti ada pengajian. Jadi bisa memotivasi murid-muridnya sendiri ya bun. Dan gak terasa ini udah sampai pasarnya aja ya bun. Alasan aku mau pergi ke pasar ya bun, mau cari ikan panggang P atau ikan panggang pari. Biasanya kalau di kampungku itu dimasak sayur mangut atau sayur kuning ya bun. Apalagi kalau pakai ikan kepala manyung, rasanya itu mantep banget bunda. Hayo siapa nih yang udah pernah makan kepala manyung pasti ketagihan banget. Tapi ternyata di sini nggak ada dua-duanya ya bunda. Soalnya tadi aku lihat kiosnya itu udah tutup dan bukanya itu nggak tahu siang atau malam. Ya udah deh bun, di sini aku akhirnya beli ikan tongkol. Jadi nanti aku mau masak ikan tongkol sambal aja. Lanjut di persayuran. Jadi di sini aku beli kangkung sama cabai aja karena kalau lihat kangkung itu aku se-excited itu bunda. Jangan salfok, cabai yang digantung ini harganya 5.000 ya bun. Kalau di daerah bunda cabai 1 kilo itu berapa sih bun? Perasaan kalau aku ngecer kok isinya sama aja ya bunda. Kayaknya lebih murah kalau kita beli itu langsung 1 kilo ya bun. Aku salfok sama tutut bunyi kok bunyi hujan. Itu tutut bukan bun, sayang sekali ya bun, aku nggak bisa makan tutut ya bun. Udah deh kita jangan kelamaan di pasarnya, nanti malah kita kepincut mau beli ini beli itu lagi. Di sini kita berhenti dulu untuk melihat keramaian jalan tol yang pagi-pagi ini ternyata udah macet aja ya bun, yang jalur ke arah barat sedangkan yang jalur ke arah timur lancar-lancar aja ya bun. Hayo siapa yang inbox pengen diceritain horor lagi, karena banyak banget yang masuk inbox kan pengen diceritain horor lagi. Ya udah sini ngumpul bunda, yang takut siapkan selimut dan bantal guling lalu rebahan. Pokoknya ambil posisi ternyaman kalian ya bun. Kita mulai ya bun untuk cerita horornya. Jadi cerita horor kali ini aku temukan di salah satu akun Twitternya Creepylogy. Untuk tempat dan nama sudah disamarkan ya bun. Ada sebuah kontrakan yang menurut warga setempat itu adalah kontrakan tumbal. Sebut aja Haji Neni. Pemilik kontrakan yang sebenarnya belum naik haji itu karena dia berkerudung dan kaya raya, jadi orang-orang memanggilnya Haji Neni. Kontrakan petak yang mempunyai 3 baris, yang masing-masing satu barisnya berisi 12 pintu, dengan total 3 baris adalah 48 pintu. Selain usaha kontrakan, Bu Haji Neni ini juga mempunyai toko bangunan yang berada di dekat kontrakannya itu. Pegawai toko bangunannya ada yang pernah bilang kalau usaha bosnya itu tidak hanya di sini saja, melainkan ada 18 toko material dan 11 kontrakan berpetak yang berbanjar-banjar yang ada di seantero raya Jawa Barat ini. Nah, suatu ketika datanglah tetangga baru. Jadi tetangga baru ini itu namanya Bu Nikmah. Bu Nikmah dan suaminya membeli rumah di seberang kontrakan. Bu Nikmah dan suaminya ini berprofesi sebagai guru, dan waktu luang di rumah beliau membuka les gratis untuk SD bahkan sampai SMP. Suatu hari ada berita kematian di salah satu penghuni kontrakannya Ibu Haji Neni. Beliau bernama Pak Tagor. Dia yang mempunyai sebuah bengkel di depan kontrakannya. Menurut istrinya, beliau kemarin baik-baik saja, tapi pada malamnya Pak Tagor meninggal dunia. Istrinya percaya kalau suaminya ini terkena angin duduk. Tiba-tiba aja ya bun, masakanku ini sudah matang dan suamiku udah pulang. Untuk makan siangnya aku masak satu menu aja ya bun. Dilanjut nanti waktu sore aku bakalan masak oseng kangkung. Kita lanjut untuk ceritanya ya bun. Pemikiran itu dibenarkan oleh orang-orang, tapi tidak dengan Bu Nimah yang orangnya peka sekaligus mempunyai firasat yang benar. Pernah dia mengadu sama suaminya tentang kontrakan Bu Neni, tapi langsung saja suaminya melarang untuk tidak ikut campur. Suaminya takut kalau masalah ini tersebar akan berakibat fatal di keluarganya sendiri. Tapi Nikmah diam-diam mencari informasi tanpa sepengetahuan suaminya. Suatu ketika Bu Nimah ini bertemu dengan Ibu Haji Mayang, salah satu penghuni kontrakan Ibu Haji Neni. Dia berkata kepada Ibu Mayang, kenapa di kontrakan itu ada banyak sekali kematian? Seketika Ibu Mayang kaget, kenapa Bu Nikmah bisa tahu kejadian ini? Bahkan dengan takut-takut, Ibu Mayang mengatakan bahwa sudah ada 18 kematian setiap tahunnya. Suatu malam Bu Mayang datang ke rumah Bu Nikmah dengan seorang kakek-kakek. Bu Nikmah tidak tahu apa maksud kedatangan kedua orang itu. Yang jelas kakek itu bercerita bahwa dulu Ibu Haji Neni cuma mempunyai 8 kontrakan saja. Dan kakek itu juga berkata bahwa dia dan Bu Mayang adalah teman dekat. Bahkan Bu Mayang adalah penghuni pertama kontrakan Ibu Haji Neni. Kakek itu juga bercerita kalau Ibu Haji Neni itu orang baik. Bahkan semua keperluan beliau dan keluarganya Ibu Neni yang menanggung.
Sampai-sampai setiap tahun korban 5 sapi sekaligus dan dagingnya dibagikan ke penghuni kontrakannya Ibu Neni. Kakek itu juga mengaku sebelum pembuatan kontrakan itu, kakek itulah yang memasang kayu dari makam leluhurnya Ibu Neni yang berada di Cirebon. Kayu itu ditebang dari tanah kuburannya leluhur, lalu dipahat dan diukir dengan tulisan Sunda, dan ukiran itu bukan semacam ukiran biasa. Kayu itu harus diletakkan di atap masing-masing kontrakan dan setiap kerjanya harus ada ari-ari bayi perempuan. Padahal Bu Nimah itu tidak tahu tentang atap dan ari-ari bayi itu. Tapi keesokan harinya yang lebih mengejutkan adalah berita kematiannya Bu Mayang. Ya, Bu Mayang telah meninggal di esok hari itu. Tamat, gimana Bun? Serem nggak? Aku akhiri cerita aku hari ini dan masak-masak aku hari ini. Semoga bunda-bunda sehat selalu. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.